Walau didominasi oleh perwira polisi pria, pangkat perwira menengah hingga perwira tinggi, sebenarnya juga sudah diwarnai dengan kehadiran sejumlah polisi wanita alias polwan. Sejauh ini sudah ada sekitar 30-an polwan berpangkat jenderal bintang 1 dan 2 yang pernah dan masih berkarir di kepolisian. Tak hanya sekedar mengisi jabatan administratif, beberapa di antaranya juga mengisi formasi level pimpinan, memiliki berprestasi, hingga menciptakan capaian bersejarah yang membanggakan. Brigjen Pol Jean Mandagi merupakan polwan pertama Indonesia yang meraih pangkat jenderal. Polwan kelahiran Manado 2 April 1937 ini mulai berkarir di kepolisian sejak tahun 1965. Dalam karirnya, Jean pernah bertugas sebagai Kepala Seksi Pembinaan Anak-anak, Pemuda, dan Wanita Kasih Binapta Polda Metro Jaya, sekaligus Hakim Mahkamah Militer untuk wilayah Jakarta, Banten pada tahun 1970-an. Pada 1989, polwan ini mendapatkan kepercayaan menempati posisi sebagai Kepala Divisi Penerangan Polri, yang kini bernama Divisi Humas Polri. Pada 1991, Jean Mandagi mendapatkan kenaikan pangkat sebagai Brigadir Jenderal Polisi alias Jenderal Bintang 1 di usia 54 tahun. Jean Mandagi tutup usia pada usia 80 tahun pada 2017 silam. Berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur, Rumiah Kartorejo yang lahir pada 19 Maret 1952 ini tercatat menjadi polwan pertama yang menjabat sebagai Kapolda, tepatnya Kapolda Banten. Selama berdinas di kepolisian, sejumlah jabatan strategis yang pernah disadangnya sebelum menjadi Kapolda Banten adalah menjadi Kepala Sekolah Polisi Wanita Kasepolwan Lemdikpol di tahun 1999. Kemudian mengemban tugas sebagai Kabag Produksi dan Dokumentasi Kabag Prodok Divisi Humas Polri di tahun 2004. Pada tahun 2006, beliau menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Pendidikan Polri, Seslemdikpol. Rumiah memasuki masa purna bakti pada tahun 2010 atau 2 tahun setelah menjabat Polda Banten. Jenderal wanita kelahiran 22 Mei 1960 ini adalah seorang purnawirawan Polri yang pernah menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Sespima, Sespim Lemdiklat Polri, dan Wakapolda Sumatera Barat. Beberapa jabatan penting yang pernah diemban oleh polwan yang biasa dipanggil Jenderal Nur ini antara lain menjabat sebagai Kasih Berdaya Basubdit Dikmas Ditlantas Babinkam Polri pada tahun 2003. Serta Kabag Binjas Robinja SDE SDM Polri tahun 2007. Berkat kerja kerasnya, ia juga berhasil menjadi analis kebijakan media bindang Watpres SSDM Polri tahun 2010. Kabag Kuhanjar Dikbang Spes Prokurlum Lemdikpol tahun 2011 dan Wakapolda Sumbar tahun 2015. Dua jabatan terakhirnya sebelum purna bakti adalah sebagai Widya Iswara Madya Sespim Lemdiklat Polri tahun 2017 dan analis kebijakan utama Sespima Sespim Lemdiklat Polri. Brigadir Jenderal Paula Batona Reniaan adalah peluang sekaligus wanita pertama yang memegang jabatan sebagai Wakil Gubernur di Indonesia, yakni sebagai Wakil Gubernur Maluku dari tahun 1998 hingga 2003. Jenderal Rean yang lahir di Maluku pada 16 September 1942 ini memulai karirnya sebagai Kepala Bagian Bimbingan Wanita dan dipromosikan menjadi Komandan Unit Bimbingan Masyarakat. Pada 1983, dia pindah tugas ke Kota Ambon sebagai Asisten Bimbingan Masyarakat dan kembali ke Jawa Timur setelah promosi menjadi Kolonel pada tahun 1985. Di Jawa Timur, Rean menjabat sebagai Kepala Direktorat Bimbingan Masyarakat selama 6 tahun. Tak hanya aktif di kepolisian, ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR utusan fraksi ABRI dari tahun 1991 hingga 1998. Pada tahun 1995, Rean dipromosikan dari kolonel menjadi brigadir jenderal. Dia menjadi polisi wanita ketiga yang memegang pangkat itu setelah Jean Mandagi dan Rukmini.
yang memasuki masa pensiun pada 8 Juli 1999. Setahun sebelumnya, ia dilantik menjadi Wagub Maluku. Jenderal Purn Paula Riam tutup usia pada tahun 2007 setelah menjalani perawatan kanker payudara. Usai menamatkan pendidikannya di Universitas Pendidikan Indonesia, Juansi Muda langsung mendaftarkan diri sebagai poluan dan mengikuti seleksi. Keinginan sebagai poluan terwujud ketika ia diterima dan mengikuti pendidikan kepolisian di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana tahun 1989. Irjen Juansi merupakan salah satu poluan yang tak melupakan pendidikan. Ia adalah poluan peraih gelar magister dan doktor dengan predikat cum laude dari Universitas Erlangga pada 2015. Juansi menjalani karir awalnya pada tahun 1990. Sebagai inspektur muda sepuluhan, memiliki karir cemerlang, Juansi pernah ditunjuk menjadi Kapolres Surabaya di tahun 2005 dan Kapolres Batu pada 2007. Irjen Pol Juansi juga pernah menempati posisi sebagai Karon Jinbang, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Lemdiklat Polri. Terakhir, ia menjabat Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1, Sespim Lemdiklat Polri. Basaria Panjaitan adalah poluan pertama yang menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015 hingga 2019. Basaria yang juga tercatat sebagai perempuan pertama yang berpangkat Inspektur Jenderal Bintang 2 di dalam sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wanita kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, 20 Desember 1957 ini pada awalnya mengambil jurusan hukum pidana di Sekolah Tinggi Iblam yang membuatnya tertarik menjadi seorang poluan. Basaria kemudian masuk sekolah calon perwira Sepa Polri di Sukabumi dan ditempa di sana. Sejumlah karir pentingnya di kepolisian antara lain pernah menjadi Dirserse Kriminal Polda Kepri di tahun 2006. Basaria juga pernah menjabat sebagai Kapus Provos Div Propam Polri 2009 hingga Karo Bekum SD Lok Polri 2010. Masih di tahun 2010, ia diamanahkan sebagai Widya Iswara Madya Sespim Polri Lemdikpol, lalu sebagai Sahlisos Polka Polri 2015 hingga menjadi Komisioner KPK pada 2015 hingga 2019. Irjen Pol Ida Utari tercatat sebagai poluan termuda yang meraih pangkat Jenderal Bintang 1 yang diraihnya pada usia 49 tahun. Ia kemudian mendapatkan pangkat Jenderal Bintang 2 pada September 2022 lalu saat menjabat Wakapolda Kalimantan Tengah. Pada 2020, ia juga diangkat sebagai Ketua Umum Konferensi Poluan Sedunia International Association of Women Police. Beberapa jabatan penting lain yang pernah diemban oleh lulusan SEPA 1987 ini diantaranya adalah menjadi Kabagasus Robinkar SSDM Polri tahun 2010. Kemudian pada 2011, ia menjabat sebagai Pamen SSDM Polri. 2 tahun berselang, Ida Utari mendapatkan penugasan di BNN sebagai Direktur Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi Komponen Masyarakat Deputi Bidang Rehabilitasi tahun 2013. Sebelum menjadi Wakapolda Kalteng pada 2021, ia menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Polri di tahun 2017. Ida Utari pensiun pada akhir Desember 2022 lalu. Sejauh ini, belum ada polisi yang berhasil meraih Jenderal Bintang 3 dalam sejarah Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu bukan karena kekurangan cakapan dan kemampuan poluan selama berkarir. Hanya saja, peluang dan kesempatan jenjang karir pada poluan tidak secepat pada polisi pria hingga keburu pensiun tak lama setelah mendapatkan promosi Jenderal Bintang 2. Rata-rata poluan pecah bintang pada usia 50 tahunan ke atas. Lihat saja, Jenderal Purn Ida Utari yang jadi poluan peraih bintang 1 termuda di usia 49 tahun. Bandingkan dengan terpidana Ferdi Sambo yang bahkan meraih Jenderal Bintang 2 di usia 46 tahun. Menurut kalian butuh berapa tahun lagi seorang polisi wanita bisa pecah bintang 3 hingga menjadi Kapolri pertama dalam sejarah?